wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan terus semangat. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang materi genetik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan bagian-bagian kromosom. 2. Mengidentifikasi karakteristik DNA. 3. Menganalisis hubungan antara gen, kromosom, dan DNA. Komponen materi genetik manusia terdiri dari gen, kromosom, dan DNA. Ini adalah gambar dari DNA yang di dalamnya terdapat gen, dan DNA tersebut tersimpan di dalam kromosom. Setiap kromosom akan menyimpan DNA yang jika diperpanjang DNA itu berbentuk pita double helix seperti nampak pada gambar ini. Bagian-bagian kromosom terdiri dari sentromer, ini lekukannya, ini disebut dengan sentromer yang berupa lekukan. Sedangkan lengannya seperti ini disebut dengan kromatid. Ya, lengan atau tangan ini disebut dengan kromatid. Untuk tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromer itu ada 4 macam, yaitu metasentrik, letak sentromer terletak di tengah-tengah antara kromatid yang satu dengan kromatid yang lain. Kemudian yang kedua adalah akrosentrik, di mana sentromer itu membagi bagian kromatid yang satunya lebih pendek dan satunya agak panjang seperti huruf J. Kemudian yang berikutnya adalah submetasentrik. Panjang lengan kromatid ini hampir sama. Kemudian yang terakhir adalah telosentrik, letak sentromer ada di ujung atau seperti huruf I. Komponen materi genetik yang kedua adalah gen. Gen itu sendiri merupakan unit yang menghasilkan suatu sifat makhluk hidup, di mana gen itu ada yang bersifat dominan atau sifat yang menang, disimbolkan dengan huruf D, dan ada gen yang bersifat resesif atau disimbolkan dengan huruf D kecil atau dia bersifat kalah. Kemudian ada alel. Alel itu merupakan variasi alternatif dari gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Komponen yang ketiga dari materi genetik kita adalah DNA. Ini adalah gambar DNA yang berupa pita double helix. Ini ada 2 pita, setiap DNA memiliki 2 pita yang saling berpirlin atau ikatan seperti ini disebut dengan ikatan double helix. Di mana sebetulnya komponen DNA itu tersusun atas kumpulan dari basa nitrogen. Basa nitrogen itu yang mana? Ini basa nitrogen itu komponen-komponen ini yang berbentuk bulat ini disebut dengan basa nitrogen fosfat. Kemudian yang berbentuk segi 5 ini adalah zat gula. Kemudian ada segi 4. Nah, basa nitrogen komponen dari DNA itu ada adenin, ada timin, ada guanin, ada sitosin. Kemudian ikatan dari basa nitrogen yang terdapat di dalam DNA itu akan membentuk 3 ikatan yang disebut dengan nukleotida. Satu nukleotida itu ini seperti ini ya, ini ikatan satu nukleotida itu terdiri dari basa, gula, dan fosfat. DNA penyimpan gen yang berbentuk double helix ini dia bersifat hidup, yang artinya dia mampu menggandakan dirinya atau bisa beranak. Proses menggandakan diri pada DNA itu disebut dengan replikasi DNA.
Metode replikasi DNA ada 3, yaitu metode konservatif, di mana satu molekul DNA itu bisa menggandakan dirinya menjadi DNA baru secara langsung. Kemudian yang kedua adalah semi-konservatif. Semi-konservatif itu cara replikasi DNA dari dua ikatan ini dia akan memisah menjadi satu pita, kemudian masing-masing pita akan membentuk pasangannya. Ini ada yang biru ini adalah induk, yang pink ini adalah DNA anak. Kemudian pita yang kedua juga sama membentuk pasangannya. Sehingga dari satu molekul DNA akan menghasilkan 2 DNA baru dengan pita yang terpisah. Itu disebut dengan semi-konservatif. Kemudian yang ketiga adalah replikasi DNA dengan metode dispersif. Ini dengan cara terbentuk potongan-potongan, nih terputus-putus. Yang biru ini yang induk, kemudian dia terputus akan tersambung oleh yang warna pink. Yang pink ini yang baru, yang biru ini adalah induknya. Hasil akhirnya menghasilkan 2 molekul DNA. Ini disebut dengan metode dispersif. DNA memiliki senyawa turunan yang disebut dengan RNA, di mana RNA itu hanya berupa satu pita, ini seperti ini. Beda dengan DNA, kalau RNA itu adalah molekul yang berbentuk pita, tapi dia turunan dari DNA yang hanya memiliki satu pita. RNA itu sendiri ada 3 macam, yaitu RNA duta, RNA ribosom, dan RNA transfer. Fungsinya untuk RNA duta itu membawa kode genetik ke ribosom. RNA ribosom itu menyusun senyawa asam amino di dalam ribosom, dan RNA transfer itu mengangkut asam amino dari nukleus menuju ke ribosom. Nah, berikut adalah tabel perbedaan DNA dan RNA. Dapat ditemukan pada komponen penyusunnya. Ini kalau DNA itu terdiri dari gula deoksiribosa, kalau RNA hanya ribosa. Kemudian basa nitrogen golongan purin itu pada DNA itu ada 4 macam, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kemudian untuk basa nitrogen pada RNA itu ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Di sini letak perbedaannya adalah kalau di RNA memiliki urasil, kalau di DNA memiliki timin. Jadi timin itu diganti menjadi urasil. Kemudian bentuknya dia berbentuk rantai panjang berbilin double helix, kalau ini RNA berbentuk pita tunggal. Letaknya DNA terletak di nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak di nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadarnya kalau DNA itu tetap, artinya dia tidak akan berubah-ubah. Kalau RNA bisa mengalami perubahan dan bisa berpindah tempat.